Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para pecinta Uripi Allah Channel. Semoga saya dan kita semua selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kami lanjutkan kembali di episode yang keempat ini yang berjudul Jalan Kebahagiaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami lanjutkan di dalam surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maha pengasih dan lagi maha penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Selama ini kita memahami tentang babagan kasih dan sayangnya Allah ini hanyalah fata morgana saja. Hanyalah angan-angan saja, hanyalah bayangan-bayangan saja. Bagaimana mungkin kita bisa mengenali kasih dan sayangnya Allah sementara kita belum kenal Allah? Bagaimana mungkin kita menjumpai kasih dan sayangnya Allah sementara kita tidak berjumpa dengan Allah, melainkan kita selama ini hanya berjumpa dengan hawa nafsu kita sendiri, kecuali selama ini kita hanya berjumpa dengan iblis dan setan yang selama ini selalu menyesatkan hati kita dari memandang Ar-Rahmanir Rahim itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ketika manusia belum mengenal Allah, tentunya Rahman dan Rahim ini diakui sebagai Rahman dan Rahimnya diri manusianya, diri hawa nafsunya secara tidak disadarinya. Apa contohnya? Kita merasa sebagai pribadi yang suka mengasihi orang lain, terutama mengasihi istri, mengasihi suami, mengasihi anak, mengasihi saudara, mengasihi sahabat, mengasihi teman. Seolah-olah kitalah selama ini yang punya sifat kasih. Dan seolah-olah pula kita yang merasa punya sifat Ar-Rahim, penyayang. Seolah-olah diri manusia kitalah yang bisa menyayangi, terutama diri manusia kita sendiri, menyayangi anak, istri, suami, menyayangi keluarga, menyayangi orang tua, menyayangi sanak saudara, menyayangi harta-hartanya.
Jadi seolah-olah sifat-sifatnya Allah itu selama ini sebagai milik manusianya. Meskipun manusianya tidak mengaku-ngaku bahwa manusia yang mempunyai sifat Rahman dan Rahim, akan tetapi kenyataannya di dalam hati kita selama ini yang berlaku kan demikian. Meskipun tidak ngaku-ngaku punya sifat Rahman dan Rahim, sifatnya Allah, tapi praktek hati kita selama ini demikian. Ngaku-ngaku jadi Allah tapi rah kroso. Ngaku-ngaku jadi Tuhan tapi tidak disadarinya. Karena puncak-puncaknya apa? Karena hidup masih dikuasai oleh hidup manusianya. Maka seluruh sifat-sifat Allah pasti diakui sebagai sifat manusianya. Tapi rakroso, tapi tidak disadarinya. Ayo coba kita merenung, coba kita hayati. Apa yang sudah dipaparkan selama ini salah apa betul? Coba hayati, masuklah ke dalam dirimu. Jadi semua sifat-sifat Allah selama ini bukan tajalli kepada Allah. Akan tetapi selama ini kita merampasnya, mentajalikan kepada makhluk yang tidak apa-apa, yang tidak bisa apa-apa ini. Maka dari itu, puncak dari segala puncaknya adalah pada uripe Allah. Bila hidup ini masih diakui milik manusianya, maka selamanya akan salah, selamanya akan tersesat, selamanya akan celaka, selamanya selalu akan berada di lembah dosa dan tak akan bisa ditebus dengan apa-apa, karena dosa ini dosa yang teramat besar, dosa yang teramat agung. Hamba ngaku-ngaku jadi Tuhan tapi tidak terasa. Wayang ngaku-ngaku jadi sang dalang tapi tidak terasa. Dalangnya tidak dibutuhkan lagi, ditiadakan dalangnya bagi wayangnya. Allahnya sebagai penguasa dan pencipta manusianya selama ini telah kita tiadakan kewujudannya, telah kita tiadakan kekuasaannya, telah kita tiadakan kehidupannya, sehingga Allah gaib atas diri kita. Jadi inilah lembah anar, lembah neraka, lembah dosa. Jadi apapun yang kita perbuat semuanya berada di lembah dosa. Apapun itu. Karena puncak dari puncaknya segala ibadah itu ada pada hatinya. Bila hatinya suci dari kemakhlukannya, maka maha sucilah Allah dengan apa yang dipergerakkannya. Apapun yang digerakkan badan-badan ini ketika manusianya sudah malam, ketika manusianya sudah gaib, yang nyata hanya Allah, maka itulah alam kebahagiaan, itulah alam surga, dan itulah alam akhirat. Berakhirnya manusia menjadi Tuhan. Dan ketika hati masih kotor, ketika hidup masih diakui sebagai hidup manusianya, maka apapun yang diperbuat itu semua kejahiliaan. Itu semua
kezaliman. Itu semua kemaksiatan dengan tanda di dalam hatinya Allahnya tidak wujud. Inilah kesyirikan, inilah kekufuran, inilah persekutuan. Bagaimana mungkin kita berharapkan pahala kenikmatan surga dari Allah sementara selama ini kita tidak mengabdi dan menyembah kepada Allah? Ya tidak mungkin. Harapan itu semuanya hanya harapan semu, hanya harapan bayang-bayang saja, hanya bayangan ilusi saja. Logikanya kan demikian. Kita selama ini mengharap-harapkan suatu pahala kemuliaan atas seluruh ilmu-ilmu dan ibadah-ibadah kita. Akan tetapi bila yang menjadi penguasa di dalamnya masih diri manusianya yang wujud, maka semuanya akan sia-sia. Pasti semuanya akan celaka. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana fi hadhihi a'ma. Barang siapa di dunia ini buta mata hatinya, fahuwa fil akhirati a'ma, maka butalah ia di dalam akhiratnya. Wa adallu sabilah, dan tersesat-sesatlah dirinya di dalam perjalanannya kepada Allah. Ini maksudnya hati, selama hati ini buta, maka selamanya apapun yang kita kerjakan bakal tersesat. Baik ketaatan atau kemaksiatan ya sama saja, tersesat di sisi Allah. Ketaatan dan kemaksiatan kan itu penilaian manusia, kan kata manusia. Akan tetapi hati kita disesatkan oleh iblis dan setan yang selalu membisikkan ke dalam hati kita bahwa hidup ini hidupmu, bahwa badan ini badanmu, apalagi apa yang kau kerjakan, seluruh amal yang kau lakukan itu amalmu sendiri. Nah, bagaimana mungkin kita berharap ridha Allah sementara kita selama ini telah mensekutukan Allah di hati kita kepada Allah, mentidak wujudkan Allah di hati kita, mentidak hidupkan Allah di hati kita, mentidak kuasakan Allah di hati kita, mentidak mengkehendakkan Allah di hati kita, mentidak hadirkan Allah di hati kita. Mana mungkin kita bisa mengharap-harapkan apa yang kita harapkan, wong yang disembah bukan Allah. Yang disembah iblis dan setan di dalam hawa nafsu kita, tentunya pahala itu ya dari iblis dan setan. Apa rupa pahala dari iblis dan setan itu? Merasa bangga dengan ilmu dan amalnya, merasa mulia dengan ilmu dan amalnya, merasa mulia dengan harta-hartanya, merasa mulia dengan kepintaran-kepintarannya, merasa bangga dan mulia dengan ilmu dan amal-amal yang dilakukan. Itulah pahala dari iblis dan syaitan yang kita sembah selama ini. Jadi bukan pahala di sisi Allah. Kalau pahala di sisi Allah itu wajib menempuh jalan kebahagiaan dahulu, wajib menempuh jalan lillah dahulu, baru bisa ketemu
dengan pahala di sisi Allah. Akan tetapi bila kita tidak mengaplikasikan itu semua di hati kita, maka selamanya kita berada kumpul dengan iblis dan setan. Selagi kita berkumpul dengan iblis dan setan di dalam hawa nafsu kita yang panas ini, tentunya semua perjalanan hidup kita berada di dalam anar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi di dunianya terbakar, apalagi akhiratnya tersesat-sesat jalannya menuju Tuhan pencipta dirinya. Akhirnya ya disiksa dulu, akhirnya ya diazab dulu, akhirnya ya disucikan dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua bisa memahami apa yang sudah dipaparkan ini, karena semua rahasia itu milik Allah. Tak mungkin manusia bisa menjelentrehkan, bisa memahami rahasia-rahasia ilahi kecuali uripe Allah dewe. Ketika di dalam hati ini masih ada wujud Abdul Halimnya, maka takkan bisa Abdul Halim bisa berkalam-kalam demikian. Karena Abdul Halimnya sudah tak merasa bisa berkalam-kalam, maka Allah lah yang memegang kendali di dalam kalamullah, di dalam rahasia Allah. Allah menceritakan rahasianya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.